Halo, assalamualaikum. Akhirnya kelar juga ya. Saya mau uji pakai Huawei Nova 7, sebuah smartphone yang digadang-gadang jadi ponsel 5G resmi termurah. Harganya dipatok oleh Huawei di Rp6.899.000 dan saya temukan termurah dijual di Shopee seharga Rp6.175.000 ya. Baguslah. Kali ini Huawei bisa menahan harganya agar tak terjun bebas, nggak seperti yang terjadi dengan Huawei Nova 5T dulu. Meski memang, setelah harganya turun ini, Nova 5T jadi jauh lebih worth the money dan seringkali sold out. Ya, berbicara Huawei Nova 7, sepertinya memang susah ya untuk lepas dari kesuksesan Nova 5T dulu yang bisa menghadirkan dapur pacu ala flagship di harga mid-range. Bisakah Nova 7 ini sesukses pendahulunya? Mengingat kali ini dia hadir tanpa dilengkapi GMS, apakah harus turun harga dulu? Nah, kalau mau tahu, simak terus video kali ini ya. Huawei Nova 7 sejatinya membawa beberapa peningkatan dibanding Nova 5T ya. Seperti misal storage-nya yang sudah 256 GB alias naik jadi 2 kali lipat. Layarnya pun sudah menggunakan panel AMOLED dengan in-display fingerprint scanner dan hadirnya Always On Display. Dimensinya pun kini ikutan melebar ya, dari yang tadinya 6,26 menjadi 6,53 inci. Buat saya yang suka smartphone compact, ini memang cukup disayangkan ya. Tapi saya yakin banyak yang juga senang dengan perubahan dimensi layarnya ini, termasuk rasionya yang semakin memanjang menjadi 20:9. Bodi keseluruhan pastinya ikut memanjang juga dan juga sedikit menebal. At least ini diiringi oleh peningkatan kapasitas baterainya dari 3750 mAh menjadi 4000 mAh. Dan kini fast chargingnya juga lebih cepat di 40 Watt. Pokoknya kalau di atas kertas mah mantap lah ya ini. Untuk prosesor, kali ini Nova 7 diperkuat oleh Kirin 985 yang masih tetap menggunakan fabrikasi 7 nanometer. Namun, dengan konfigurasi octa-core yang sedikit berbeda dari Kirin 980. Yang jelas, SoC ini sudah support modem 5G ya. Performanya di atas kertas sama gegasnya ya, dengan skor AnTuTu benchmark yang tak jauh berbeda, yaitu di 378 ribuan di mode normal dan 409 ribuan di performance mode. Yang saya bingungkan justru adalah settingan grafis di PUBG Mobile yang tak setinggi Nova 5T dulu. Pun perekaman videonya kini hanya berkutat di frame rate 30 fps saja. Termasuk konsumsi dayanya yang saya rasakan tak sehemat Nova 5T dulu. Jadinya saya bertanya-tanya nih, apakah ini gara-gara Kirin 985 yang sudah support 5G? Ataukah karena sekarang pakai layar AMOLED yang selalu saya pasangi Always On Display? Sehingga baterainya tak terasa hemat lagi ya. Padahal ini kan kapasitasnya bertambah besar. Memang masih tak tergolong boros sih sebetulnya, cuma tetap saja ya, tak lebih hemat dari Nova 5T. Lanjut untuk kamera, peningkatan diberikan di mana sekarang kamera utamanya beresolusi 64 megapiksel. Untungnya, Huawei tetap mempercayakan sensor kameranya ke Sony dengan memilih IMX686 Exmor RS. Ya, sebelumnya Nova 5T sukses berat menurut saya dengan IMX586-nya. Seperti harapan saya, hasil kameranya bagi saya memuaskan ya, dengan sedikit catatan pada mode portrait yang harusnya bisa lebih rapi lagi di tepian objeknya. Sementara untuk kamera depannya, entah kenapa saya merasa tone-nya selalu kurang pas. Lebih ke overexposure terus ya, jadinya kurang bisa dinikmatin gitu. Padahal keren loh, kamera Huawei Nova 7 ini bisa merekam dua arah secara bersamaan. Depan belakang, bisa pilih split video sama besar atau pakai mode picture in picture. Dan kerennya, stabilisasi video tetap terjaga ya meski merekam di mode dual view ini. Hanya sayang kamera depannya tetap overexposure. Oke, sebelum kita bahas bagaimana experience saya menjadikannya daily driver tanpa GMS, kita lihat dulu ya hasil kameranya berikut ini.
Lihat. Lihat tuh, dua kamera depan belakang ngerekam. Nah, bisa. Bisa dong. Huawei. Teteh dipanggil. Ya, ini perekaman dengan Huawei Nova 7. Kamera depannya seperti ini. Lebih baik ya dibandingkan yang dual mode tadi untuk masalah dynamic range-nya. Oke, sekarang saya cerita dikit ya pengalaman saya pakai Huawei Nova 7 ini, di mana saya men-challenge diri saya sendiri untuk bisa menjadikannya daily driver. Selama kurang lebih 3 hari, saya menjadikannya HP utama saya, dan hasilnya adalah saya bisa nyaman dengan catatan saya masih ada HP kedua yang punya GMS. Karena kan saya masih suka pesan makanan di GoFood nih. Terus biasalah, YouTuber mah mesti ngecek YouTube Studio buat mantengin performa channel ya. Kalau aplikasi Gojek sama sekali tak bisa dipakai di Nova 7 ini, YouTube dan kawan-kawan masih bisa diakses ya via browser. Memang rasanya tak natural sih kalau di smartphone tapi kita buka desktopnya begitu ya. Beda cerita nih kalau di tablet. So, setelah hari ketiga, saya memutuskan Nova 7 ini digeser jadi HP kedua. Dan HP utama saya kembali smartphone Android lain yang ada GMS-nya. Nah, kombinasi begini baru deh nyaman rasanya. So, dengan alasan-alasan tersebut, berat rasanya ya buat Nova 7 ini untuk bisa dibilang lebih worth it dari Nova 5T. Padahal, di luar masalah software, ini adalah smartphone yang punya build quality solid, dengan frame metal yang juga kokoh, dan looks yang menawan. Hardware lain seperti NFC juga ada, lengkap lah. Performanya juga smooth tanpa kendala. Silahkan diresapi dulu ya, pastinya semua kembali ke kebutuhan dan kebiasaan masing-masing juga ya. So, itulah ulasan dan cerita saya tentang Huawei Nova 7 ini. Semoga memberi informasi yang berguna ya buat penonton. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.